Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SD 16 dari kelompok A1 akan melakukan praktikum minuman soda. Dan saya M. Taufik. Saya Fasya Bintang. Saya Faustania Pasa. Saya Istiqomah Cantika Zahra. Minuman bersoda adalah minuman yang mengandung gas karbon dioksida di bawah tekanan. Minuman ini juga dikenal sebagai air berkarbonasi. Ciri-ciri memiliki gelembung-gelembung khas, memberikan sensasi menggelitik di lidah, bisa disajikan tawar atau berperisa. Kandungan asam fosfat, asam karbonat, pemanis, berwarna, pengawet, kafein, serta alkohol. Tujuan praktikum: 1. Mengetahui cara pembuatan minum bersoda. 2. Mengetahui kandungan pada minuman bersoda. 3. Mengetahui reaksi yang terjadi pada air sebelum dan setelah penambahan soda kue atau baking soda dan asam sitrat. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama asam sitrat, yang kedua baking soda, yang ketiga sendok untuk mengaduk, yang keempat 50 ml air gula, dan yang terakhir 2 gelas A yang berisikan 100 ml air. Yang pertama, masukkan air gula ke dalam gelas B. Yang kedua, masukkan setengah sendok soda kue ke dalam gelas B. Yang ketiga, masukkan setengah sendok asam sitrat ke dalam gelas B. Aduk hingga merata dan lihat apa yang terjadi. Praktikum ini dapat dilihat terjadinya perbedaan antara larutan dalam gelas A dan larutan dalam gelas B. Dalam gelas B terbentuk gelembung-gelembung dalam air dan itu merupakan hasil dari reaksi. Dalam gelas B terjadi reaksi asam sitrat dengan natrium bikarbonat atau soda kue yang menghasilkan natrium sitrat, molekul air, dan karbon dioksida. Semakin tinggi penambahan asam sitrat dan natrium karbonat, kadar karbon dioksida yang dihasilkan akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena natrium bikarbonat yang sudah terlarut dalam air apabila bereaksi dengan asam sitrat akan melepaskan karbon dioksida. Pembentukan gas karbon dioksida tersebut menyebabkan timbulnya gelembung-gelembung gas karena jika asam sitrat dan natrium bikarbonat bereaksi akan terbentuk pula asam karbonat. Asam karbonat ini berperan terhadap timbulnya efek ekstrak sparkle di lidah dengan ciri khas sentuhan di mulut dan rasa menggigil pada minuman berkarbonasi diminum. Setelah praktikum yang kami lakukan, didapati hasil praktikum yaitu terdapat perbedaan antara larutan dalam gelas A dan gelas B. Pada larutan gelas B, terbentuk gelembung-gelembung dalam air. Gelembung-gelembung tersebut adalah hasil reaksi dalam gelas B. Reaksi yang terjadi pada gelas B adalah terjadi reaksi antara asam sitrat dengan natrium bikarbonat atau yang biasa disebut dengan soda kue yang menghasilkan natrium sitrat, molekul air, dan juga karbon dioksida. Dengan persamaan reaksi setara sebagai berikut. Semakin tinggi penambahan asam sitrat dan natrium bikarbonat, kadar karbon dioksida yang dihasilkan akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena natrium bikarbonat yang mudah larut di dalam air apabila bereaksi dengan asam sitrat akan melepaskan karbon dioksida. Saat reaksi akan terbentuk pula asam karbonat ketika natrium bikarbonat larut dalam air membentuk asam karbonat dalam jumlah kecil. Namun asam karbonat sangat tidak stabil dan segera terurai menjadi karbon dioksida dan air. Hal ini menyebabkan gelembung karbonasi dalam minuman bersoda, sehingga timbulnya gelembung-gelembung gas dan rasa menggigit pada lidah. Jadi, kesimpulan dari praktikum yang berjudul minuman soda ini adalah minuman bersoda mengandung air mineral, gula, natrium bikarbonat, dan asam sitrat. Campuran natrium bikarbonat dan asam sitrat yang larut dalam air akan menghasilkan karbon dioksida dan menyebabkan timbulnya gelembung gas dan asam karbonat yang menyebabkan minuman bersoda ketika diminum menimbulkan efek sparkle di lidah. Sekian praktikum dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.